menurut kalian, the real Sigma male? Apapun itu, atau top 1%, you name it. Apakah mereka menonton video ini dulu, video Sigma male dulu sebelum mereka ngelakuin gym? Apakah mereka sebelum melakukan kerja keras, mereka nonton dulu TikTok kayak, oh Sigma male mana ya, scrolling seperti itu untuk menjadi penyemangatnya dia? Think about it. Gua kepengen kenalin lu kepada seorang pemuda yang mungkin mirip dengan lu. Namanya Doni. Doni motivated banget dengan yang namanya workout. Dia ngerasa dengan dia membangun badannya, dia bisa mendapatkan perempuan, dia bisa menjadi pribadi yang percaya diri, dan dia paham untuk pertama kalinya dedikasi itu seperti apa. Namun, sebelum dia melakukan itu, ada satu hal yang paling dia senengin, yaitu mencari motivasi. Doni ngerasa mencari motivasi itu bukan suatu hal yang salah. Kenapa? Karena setiap orang butuh motivasi untuk menjadi suatu hal yang besar. Dibutuhkan yang ada namanya tenaga semangat yang mungkin datangnya dari luar agar dia bisa terus melangkah. Yaitu video apa? Video Sigma male. Video Sigma male dibentuk dengan warna hitam putih, ada teks di tengahnya, dan itu membuat si Doni untuk terus semangat. It keeps him going untuk menjalani hari demi hari dalam workout journey-nya dia. Namun, setelah dia tonton berkali-kali mencari-cari, entah kenapa video itu gak membuat dia menjadi semangat lagi. Ada titik di mana dia menonton terus, dia menonton video Sigma male, dia gak ngerasa termotivasi, dia gak ngerasa semangat untuk workout, tapi dia seakan membutuhkan konten Sigma male. Gua paham ketika gua nonton video Sigma male atau video workout apapun, itu ngebentuk kita jadi pribadi yang pengen termotivasi. Lu ngerasa, oke, gue pasti bisa grinding. Mindset gue satu tujuan, yaitu ngebentuk badan gue. Dan gue ngerasa di video Sigma male itu kayak lu pengen jadi seperti dia. Lu juga ngerasa kayak lu tuh berbeda daripada orang lain. Mungkin orang lain nonton video-video TikTok tarian-tarian gitu, tapi lu ngerasa lu Sigma male, lu berbeda daripada yang lain. Lu terlahir berbeda. Dan lu ngerasa dengan nonton Sigma male, lu ngerasa menjadi pribadi yang bagian dari top 1%, bagian dari pribadi yang unik, menjadi pribadi yang lu ngerasa orang lain gak ada yang bisa se-grinding ini selain gua. Itu mungkin hal yang bisa gua rasakan, yang kalian alamin ketika nonton video Sigma male. Dan menurut gua itu menjadi suatu hal yang baik. Siapa sih yang gak ngerasa kalau semangat itu hal yang baik? Siapa sih yang gak ngerasa kalau kita tersemangatkan oleh sebuah video untuk membuat kita ngelangkah jadi pribadi yang lebih baik? Kenapa itu suatu hal yang buruk? Dan mungkin yang kalian lihat itu hanya permukaannya aja. Kayak permukaan bahwa video Sigma male itu memang tujuannya buat memotivasi gua. Udah sekedar itu aja. Ternyata jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Pertama, itu hanya dopamine spike lo doang. Itu hanya konten yang menaikkan dopamin lo doang, nothing else. Bayangin, kayak kalian kalau misalnya nonton video Sigma male, itu tuh sebenarnya hanya membuat kita kayak mungkin adrenalin kita, mungkin dopamin kita kayak deg-degan lebih cepet, kayak ayo come on, kita pasti bisa, semangat, kita pasti bisa jadi top 1% atau apapun itu. But sebenarnya itu hanya sebagai dopamin spike kita doang, cuman buat nambahin dopamin kita. Oke, kalau misalnya lu bener-bener workout, it's a good thing. Kalau misalnya lu bener-bener habis nonton Sigma male dan lu bener-bener workout, oke, I appreciate it. Itu gue ngerasa lu good job, well done. Tapi seberapa banyak yang selalu termotivasi, lu scrolling lagi. Terus ketika lu scrolling lagi ada konten baru lagi, dan lu bakalan nonton itu. Oke. Nah, video biasa lu cari lagi, scrolling, dan lu akhirnya melakukan yang namanya mindless scrolling. Tanpa lu sadari lu udah lewatin 2 jam waktu lu habis cuman buat scrolling doang, tapi no action. Dan itu yang disebut dengan yang namanya mental masturbation. Gue udah bikin videonya, ada di link description. Lu bisa cek betapa bahayanya sebuah video, sebuah mental masturbation. Kedua, hal yang gue kepengen kasih tahu adalah lu bakalan dependent dengan konten itu. Lu menjadi pribadi yang lu membutuhkan konten itu, menjadi sebuah kebutuhan untuk semangat.
Apa bedanya dengan addiction? Apa bedanya lu dengan addicted dengan social media? Lu bilang ke otak lu kalau misalnya diri lu sendiri itu gak bisa menciptakan semangat yang datangnya dari diri lu sendiri, dan akhirnya lu membutuhkan sebuah konten substitute di dalam otak lu, bukan cuma tubuh kita doang, tapi dalam otak lu untuk menggerakkan badan lu. Setelah gua ngomong ini, apa lu gak ngerasa lu kayak suatu hal yang pecundang gitu? It takes a video, editing, sound, filter, footage untuk membuat otak lu bisa bergerak. Itu pun kalau bergerak, itu pun kalau lu setelah nonton itu lu benar-benar melakukan workout. Itu pun kalau butuh satu video doang. Gimana kalau misalnya lu butuh 10 video Sigma Male buat lu menggerakkan badan lu? Ya nggak 10 juga kali, paling 1, 2, 3 juga. Apa itu nggak sama aja? Faktanya adalah kalian nggak bisa semangat diri sendiri. Kalian nggak bisa membangunkan rasa semangat dari tubuh kalian untuk melakukan pekerjaan lu, untuk melakukan mission lu, purpose lu, tujuan hidup lu. Dan seperti doni-doni yang gue jelasin tadi, lu bakalan ngerasa bahwa video Sigma Male itu menjadi kebutuhan yang menurut lu sebenarnya udah nggak bekerja lagi. It doesn't working for you actually. Itu nggak works lagi. It doesn't works. Tapi lu bakalan nonton anyway. Kenapa? Karena otak lu pada dasarnya ketika lu nonton konten-konten seperti itu menjadi habit buat kalian. Itu menjadi sebuah adjustment dalam otak lu, pengaturan dalam otak lu. Oke. Kalau misalnya mau workout, dia harus nonton video alpha male dulu. Dia suka atau enggak, itu menjadi habitnya dia. Apakah itu bekerja atau enggak, itu menjadi habitnya dia. Itu seakan kayak nyokap lu bilang, ayo bangun. Terus lu nya males-malesan, gak mau bangun. Terus lu akhirnya nyokap lu bener-bener marah until sampai akhirnya lu bener-bener bangun. Lu gak bisa kayak, oke, ini udah hari yang baru, gue bakalan langsung bangun, gue langsung ngelakuin mungkin meditasi atau apapun itu. Bayangin alpha male di zaman batu. Mereka untuk survive, mereka harus ngebunuh hewan. Itu menjadi bagian dari identitas mereka, itu menjadi bagian dari suatu hal yang mereka harus lakukan agar mereka bisa terus hidup. Mereka nggak mungkin males-malesan, mereka nggak mungkin cari video Sigma Male dulu untuk buat mereka bergerak. Mereka lahir, mereka terbentuk dari hal yang mereka rasa, oke, gua punya tujuan untuk provide buat keluarga gua untuk provide untuk badan gua sendiri. Maka dari itu, mau gak mau, suka gak suka, gua harus hunting buat provide makanan buat mereka. Sama kayak kalau misalnya badan lu gendut sekarang, lu bisa bilang ke diri lu sendiri, oke, menurut gua harus melakukan workout, suka atau nggak suka, benci atau enggak, termotivasi atau enggak. Kenapa? Karena gue ngerasa kalau misalnya gue workout terus-terusan, lama-lama menjadi males, badan gue menjadi susah digerakin. Tahu-tahu udah asam urat, tahu-tahu kaki gue udah kebas seperti itu. Dan konten-konten Sigma Male itu menurut gue ngebentuk lo untuk set a new high, suatu hal yang lebih tinggi lagi. Dan itu gimana caranya dopamin itu bekerja? Grafnya seperti ini. Lu mulai dari titik ini, terus tiba-tiba lu nonton Sigma Male video, itu akan menaikkan dopamin lo. Tiba-tiba naik. Ketika dia naik dan lu ngerasa siap untuk workout, let's say lu video ini lu butuh segini untuk workout. Oke, lu ngelakuin workout. Besoknya lu bakalan butuh konten yang mungkin lebih tinggi daripada hal yang sebelumnya. Karena gak mungkin sama. Karena konten yang sebelumnya itu gak bakalan ngebuat lu workout lagi. Ya mungkin akan bertahan 2-3 hari, tapi setelah itu konten itu udah gak ada powernya buat lu, dan akhirnya lu cari set a new high. Lu bakalan cari konten yang baru lagi, cari konten yang baru lagi, dan tahu-tahu lu udah ngehabisin waktu 3-4-5 jam tanpa lu sadarin. Karena menurut gue jauh lebih mudah untuk seseorang nontonin konten six pack atau apapun Sigma Male itu daripada putting work, benar-benar ngelakuin kegiatan itu, benar-benar ngejalanin kegiatan itu untuk benar-benar menjadi punya badan yang kalian impikan. Gue akuin, gue pribadi
ngerekam ini melakukan hal yang sulit. Gua ngerasa nyalain lampu ini, nyalain ring light ini, pasang kamera, pasang mic itu merupakan suatu hal yang berat. Kenapa gue lakuin? Karena menurut gue ini purpose gue, karena ini tujuan gue untuk sharing pengalaman gue, sharing knowledge gue, wisdom gue kepada kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gue gak butuh video penyemangat, gue gak butuh video ayo Fen, lu pasti bisa, ayo Fen, lu sekarang waktunya untuk merekam. Ketika itu menjadi identitas kalian, ketika itu menjadi diri kalian, suatu hal yang gak perlu di layer-layer, dibumbu-bumbuin dengan konten-konten Sigma Male untuk buat kalian bekerja, itu dengan otomatis akan kerja dengan sendirinya. Lu pengen gak sih ketika lu bangun pagi, lu ngerasa termotivasi, lu ngerasa kepengen ngejalanin hari tanpa butuh sosial media, even sosial media pun. Lu ngerasa ini pasti bukannya hal yang menyenangkan buat kalian lakukan. Ketika kalian bener-bener genuinely dengan tulus hati lu kepengen ngerjain kerja keras, dan itu bener-bener memotivasi kalian, bener-bener fulfilling buat kalian, membuat kalian kayak terpenuhi. Damn, lu bisa juga ya kerja kayak gini. Gue selama ini mengenal lu butuh konten untuk buat lu semangat. Tapi untuk hari ini, pertama kalinya lu bisa ngerjain tanpa butuh konten apapun. Gue bangga sama lu. Kalimat itu yang selalu gue bilang kepada diri gue setelah gue selesai record video ini. Kalimat itu yang gue selalu katakan kepada gue ketika gue upload satu video. Ketika gue bener-bener ruthlessly atau deep work, bener-bener kerja dengan kerja yang datangnya itu dari diri gue sendiri, bukan dari orang lain. Bukan orang lain yang bilang ayo Fen kita kerja, kita semangat sama-sama. Gue gak butuh orang kayak gitu. Gue gak butuh orang seperti itu. Gue gak butuh orang menyemangati gue untuk buat bisa gue bekerja. Dan kunci menurut gue pribadi untuk bisa menjadi pribadi yang seperti itu adalah dengan kita meditasi. Meditasi ngebentuk gue jadi pribadi, hal yang bahwa konten Sigma Male itu gak ada di dalam hidup gue. Dengan gue meditasi, gue juga pertama kalinya kayak ngebuka skill gitu ya dalam game. Itu yang disebut dengan mindfulness. Mindfulness di sini ketika lu lagi ngobrol depan, kayak gue sekarang ini ngobrol depan kamera, itu nggak ada pemikiran apapun di dalam otak gue. Selama gue ngerekam, gue nggak ada pemikiran apa-apa tentang konten, penyemangat atau apapun Sigma Male, nggak ada. Gue dengan mudahnya ngobrol dengan kalian, gue ngerasa enjoy. Gue bisa aja kayak ngedit video terus tiba-tiba gue diem-diem ngecek HP. Gue bisa aja ngelakuin itu, tapi setiap gue ngerekam, gue selalu airplane mode. Dan gue selalu bilang ke cewek gue kayak, gue mau deep work dulu, nanti kita ngobrol lagi jam 11. Sekarang masih jam 9. Dan gue ngerekam ini udah kurang lebih 19 menitan. Lu sadar gak sih betapa menyenangkannya perasaan itu ketika lu bisa mendapatkan semangat, motivasi yang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mindless scrolling, dikit-dikit scrolling, kita tuh hanya jadi viewers, kita tuh hanya nambah satu angka dalam sebuah video yang mereka upload. Udah itu doang. Bedanya apa? Bedanya apa dengan lu yang benar-benar bekerja? Lu mau jadi pribadi yang mana? Lu cuma jadi viewers di antara satu video itu tentang Sigma Male, atau lu bener-bener jadi usaha buat diri lu sendiri? Gue juga pengen nanya kepada lu, dan mungkin pertanyaan ini mungkin kalian bisa pause video ini dan lu bener-bener pikirin buat diri kalian sendiri. Menurut kalian, the real Sigma Male, apapun itu, atau top 1%, you name it, apakah mereka menonton video ini dulu, video Sigma Male dulu sebelum mereka ngelakuin gym? Apakah mereka sebelum melakukan kerja keras, mereka nonton dulu TikTok kayak, oh Sigma Male mana ya, scrolling seperti itu untuk menjadi penyemangatnya dia? Think about it. Kalian coba benar-benar pikirin, coba kalian tanya kepada diri kalian, apakah mereka nonton konten seperti itu? Gue yakin jawabannya pasti enggak. Kalian sadar, kalian bisa
tanpa perlu bertanya, kalian bakalan bilang enggak. Kenapa? Karena mereka punya purpose-nya mereka masing-masing. Mereka punya tujuannya masing-masing, goal-nya mereka masing-masing untuk mencapai achievement yang mereka tuju, goal yang mereka tuju. Dengan alasan itu, ada baiknya kalian juga membuat purpose kalian sendiri, mission kalian sendiri. Dan gue kepengen kasih tahu ke lu bahwa nggak ada seorang pun yang bakalan ngelakuin kerja itu selain diri lu sendiri. Badan lu juga nggak bakalan kebentuk dengan menonton banyak video Sigma Male. Harus lu yang ngelakukan pekerjaan itu. Gue tahu tujuan hidup tuh memang bener-bener sketchy banget, bener-bener mungkin otak kalian nggak bisa menangani itu. Mungkin kalian belum bisa memahami bagaimana cara mendapatkan tujuan hidup kalian. And it could be really difficult. Apalagi kalian belum memiliki knowledge, belum memiliki pengetahuan akan hidup lu sendiri. Mungkin kalian belum tahu mana yang dopamin, mana yang konten-konten. Cuma naikin dopamin doang ketimbang dengan ngelakukan tujuan purpose lu. Gua harap waktu gua masih kecil, waktu gua masih SMP SMA-an, ada seseorang yang nampar gua, ngasih tahu bahwa konten yang lu tonton, video yang lu tonton, apapun itu jenisnya, itu hanya cuman peningkat dopamin doang. That's it. Dan gua kepengen tutup video ini dengan satu quote yang gua menjadi pegangan gua. Motivation won't make you success. Motivasi gak bakal buat lu sukses. Emosi ketika lu nonton video Sigma Male itu gak bikin lu sukses. Tapi dedication, dedikasi hidup lu, kerja keras lu, itu yang ngebuat lu itu yang ngebuat lu bisa menjadi sukses. Kalau misalnya kalian ngerasa bahwa video ini benar-benar ngebantu kalian, benar-benar menggerakkan menjadi pribadi hal yang baru, gue benar-benar berharap kalian bisa subscribe video ini. Karena 99% viewers gue itu nggak nonton video, nggak subscribe sama YouTube channel ini. Ketika kalian subscribe YouTube channel gue bakalan berikan 100% untuk menjadi self-improvement channel terbaik yang ada di Indonesia. Sedikit plug-in aja, kalau misalnya kalian masih bingung mencari tujuan hidup kalian gak tahu harus berbuat apa dalam hidup kalian, masih awang-awang, lu butuh video Sigma Male untuk membuat lu semangat, kalian bisa cek kelas yang gue bikin, namanya Alpha Male Masterclass. Di situ gue bakalan ajarin kalian untuk bagaimana kalian untuk pertama kalinya menemukan purpose hidup. Biar gue semangatin kalian, biar gue marah-marahin kalian bahwa kalian gak bisa hidup gini-gini terus. Lu gak bisa setiap hari nonton bokep, lu gak bisa setiap hari relapse, lu gak boleh setiap hari nonton konten-konten sosial media. Gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.